nyodake gadi tu dia lalamu ambo mencari adinda ndak dapat air ba mengko ndak satu barabui kata anak gadis tadi qala ma khatbakuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Ayah kami orang tua yang sangat dihormati di sini bang, kalau kami perempuan salah cando buruk bunyi panjang barito, kalau barabui jo laki-laki baik kau jadi sebutan lidah kami, malu ayah kami. Ini anak gadis luar biasa ini, kata Nabi Musa. Di dalam hatinya saya, ya Allah, kok lagi dapat bini yang bonan serupa iko lah ya Allah. Nan tinggi ya rago dirinya, ndak amu barabui-rabui je laki-laki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam tadi. Dan itu sudah berlaku sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai pagi ini sudah 71 tahun 22 hari dihidupkan siang, dimatikan malam. Karena kita yakin bahwa kehidupan kita ini untuk beribadah, maka bangun tidur kita ke kamar mandi, taharah, berudu, setelah itu kita salat sunat, dan kemudian begitu azan berkumandang, melangkah ke kinan suo, melenggang tangan nan kida, dari bukit kitolah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang, dan kita telah selesai pula mendirikan salat subuh berjamaah. Kita lengkapi dengan zikir, tahlil dan doa. Semoga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dari tubuh kita, seperti keluarnya nanti darah dari leher binatang korban ketika disembelih. Untuk itu Bapak Ibu yang ikut berkorban, datanglah ke penyembelihan hewan. Ketika darah itu mengalir, ya Allah, saya manusia biasa, saya tidak nabi, saya tidak orang pilihan seperti Rasul, maka dosa saya banyak ya Allah, ampunkanlah saya, gugurkan dosa saya seperti darah sapi yang mengalir ini. Amin. Tapi sebelum sapi itu didabieh, ambo anjurkan apa babi siak ke telingonya. Anang ke kami bisian Ustaz, Allah babi niang. Tanya enggak? Ya kan? Mungkin kalau pandai dia bicara, alun lepak. 5 tahun umur ambo baru. Coba bayangkan. Baru 5 tahun sudah kena sembelih. Ikonalah 70 tahun kok alunnya dirabi orang. Alhamdulillah, itulah bedanya awak jo sapi. Tapi kadang-kadang sapi itu Pak bisa lo cadik dari awak walaupun nyo ndak pernah berbaju. Sudah Bapak mendengar kisahnya? Biarlah mbok cerita pagi kok. Sabalun ado mesin bajak, orang ke membajak jo sapi, kuendak jo kabau, membajak sawah, ya kan? Setelah sapi itu dipasangi pagi-pagi, kemudian entah berapa piring sawah yang telah selesai, sawah bapetak dinan data, gurun balenon dinan lereng, anyo bajak. Pas zuhur orang azan, Allahu
Bang suang sapi kau ndak membajak le nyot tagak pak. Bang kau tagaang kecil orang di belakang. Ndak terngadang orang zanje. Kasalat wa aden di malo salat aden sapi macam. Wa ang orang kan. Salat wa ang dulu pai baudu sudah tu ambo bisa lo memakan rumpui istirahat lo ambo sebentar. Sudah hang salat wiko tu minum kopi membajak lo awak balik melaki waktu asar je. Ibu-ibu apa-apa yang datang ini sehat semua anak. Anan di kecean sapi tadi katuannya salah sapi itu atau mana? Kalau ada namanya lahan tu ndak sehat badan tu. Ya kan? Benar kan? Pihak kecil orang kok. Sawah seketek lagi dibajaknya taruh isalah. Ada ndak lo salat dah. Alai sama orang ada nama. Ini bapak. Masih ada ndak orang Islam yang tidak salat? Ini bapak-bapak. Sama jo. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan sampai salam kita ke Madinah Al-Munawwarah di tempat Nabi dimakamkan beberapa tahun yang lalu. Karena jasad Nabi itu seperti kita tidur saja, tidak akan pernah membusuk. Kaum muslimin, mudah-mudahan dengan salawat dan ucapan selamat yang kita baca dari mulut kita masing-masing, Allah berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam surga nantinya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, kita mengulang sejarah pagi ini. Sejarah yang akurat, sejarah yang tidak ditambah dan sejarah yang tidak dikurangi dan tidak diubah-ubah. Yaitunya sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sejarah siapa yang akan kita ulang? Di radang-radang bak masuk di kire-kire kabanda tetanggu ikan sigulamo. Dibilang-bilang dia tok, dicurai-curai di papah, dibangki tambonan lamo. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Rasul ini Pak beragam musibah, cobaan yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang kalau akan menjadi orang besar dan seperti pohon besar, itu angin yang akan menimpa. Kalau jadi rumput kecil, itu acok tapi jak. Itulah. Besar pun ditimpa angin. Inilah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, kapan hidup kita ini benar-benar tenang dan benar-benar tentram, benar-benar menikmati hidup? Kalau Allah nanti mentakdirkan kita memasuki sorga, begitu kita dalam sorga, itulah kehidupan yang tenang. Selama di dunia ini tidak, Pak. Kenapa? Banyak saja cobaan. Kalau di kampung kini orang baladang lado, Pak, sewalun lado tu ditanam di bali lo plastik lo. Ditutui petak lado tu jo plastik. Masuk ambo ketek-ketek dulu lu nado. Jadi lado dan serupa itu ambo tanyo, untuk apa plastik kau Pak? Awak ndak basiang lai je. Ndak tumbuh rumput do plastik tu ange ananda ke tungguannya tu saja diberasihan. Namun bapak-bapak, namanya rumput ndak ditanam, kalau ndak diberasihan, lebih capek gadangnya daripada lado nan ditanam. Di dalam hidup ini kaum muslimin, kejahatan cepat subur di tengah-tengah kesalehan. Benar tak? Ini bapak-bapak ibu.
Jadi Nabi itu dulu untuk calon jadi Rasul itu ketika bayi saja sudah dapat cobaan. Apa cobaan untuk Nabi Musa itu? Raja yang berkuasa ketika itu Fir'aun. Ya kan? Nama kecilnya Ramses. Nama kecilnya Me'etta. Gelarnya Ramses. Fir'aun itu adalah dinastinya. Itu lama sekali berkuasa. Nah, jadi yang bertemu dengan Nabi Musa, Fir'aunnya bernama Me'etta. Malah Fir'aun yang sebelum itu ada yang perempuan. Para jemaah, Fir'aun yang akan bertemu dengan Nabi Musa ini malah menjadi ayah angkat Nabi Musa. Itu membuat peraturan seluruh anak laki-laki harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup. Itu hanya karena khawatir takwil mimpi yang ditakwilkan oleh tukang sihir. Jadi kita umat Islam ini Pak, kalau ada orang sekarang ini yang bisa takwilkan mimpi, itu tukang sihir Pak. Tapi kalau Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu mujizatnya. Iya kan? Orang kita kan banyak pula yang menakwilkan mimpi. Ambo mimpi malam Pak, mimpi ya, mimpi digigit ular atau ke begini macam. Kau laki macam. Ambo mimpi Pak, mimpi ya, mimpi garaman tangga atau ke kematian. Ambo mimpi Pak, mimpi ya, mimpi mencakau lauk ikan atau tanduk ke di kadang macam. Jadi kan? Ini tidak benar ini. Jadi mimpi Fir'aun ini ditakwilkan oleh tukang sihir. Bapak-bapak yang terhormat, akan datang seorang anak laki-laki nanti akan menghancurkan Fir'aun. Ternyata itu tidak benar Pak. Yang menghancurkan Fir'aun itu bukan Nabi Musa, tetapi Allah. Jadi kalau ada raja-raja zalim Pak, kita berdoa saja. Jangan demo. Demo mereka punya aparat Pak, tidak kata lawan. Ya kan? Apa-apa mau ya paga atulah tibo apa ya kancang tu ke muka rabun matu ni. Ya kan? Maka kita berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas. Nyo ingin anak laki-laki dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon Rasul. Orang padusi selama kau ndak ada percaya Allah untuk jadi Rasul. Sebab itu padusi kau ni madu dua mangicek, iya kan? Pai kelapau alamo mota sinan tu melekik bulang. Sama je kucing minta api. Nah, iya kan? Apabila kaji ke disampaikan. Jadi makanya Allah tidak percaya perempuan jadi Rasul. Jadi anggota DPR silakan. Jadi camat silakan, jadi lurah silakan. Tapi jadi Rasul ibu-ibu jangan bercita-cita. Sedangkan kami saja tidak bisa lagi. Kenapa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kaum muslimin, dia sudah mempunyai anak perempuan, itu sudah remaja putri. Dia ingin anak laki-laki, tapi dia takut. Karena dia sudah dicatat bahwa dia sedang hamil. Jadi orang tinggal memeriksa nanti ke rumah lagi. Dihitung berapa bulan hamilnya ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu sudah tiba saat melahirkan. Namun Allah, karena Allah yang berkuasa. Jadi kita ini harus yakin yang benar-benar berkuasa itu Allah. Jadi kalau ada orang-orang zalim, itu akan dihancurkan oleh Allah. Berapapun besar kekuasaannya selama dia berkuasa itu. Tapi ketika dia lahir itu dilupakan oleh Allah Pak. Pihak istana,
Fir'aun ini sampai kepada anak buahnya yang paling rendah pangkatnya. Tak takana dia di rumah itu nomor segitu, RT itu, RW itu ada orang hamil. Tak ingat dia. Sehingga Nabi Musa itu selamat ketika lahir sampai berumur 9 bulan. Ya kan? Beliau akan memasuki usia yang ke-10 bulan. Baru takana dek Fir'aun. Lupa saya ada rumah orang sinan RT itu. Ibu itu hamil dulu. Mungkin sudah melahirkan. Cek ke sana aja. Kalau laki-laki langsung bunuh. Bapak-bapak, tibalah ilham kepada ibu Nabi Musa. Wahai hambaku ibu Nabi Musa, itu terasa ilham ke dalam hati ini. Masukkan anakmu ke dalam peti ini, kalau engkau khawatir, anyutkan ke sungai. Kalau ibu-ibu ada ilham seperti itu, Bu, anyuian anak ibu ke sungai Siak, jalan mu. Tapi ada orang tak disuruh, Bu. Baitul laya anaknya masuk ke plastik hitam, nyuanyuin ke sungai. Karena anak itu kaum muslimin dapatnya tidak beres. Iya kan? Dia nyutkan. Dengan berat hati dia nyutkanlah anak tadi. Ya Allah, peliharalah anak saya. Nan biasa menurut hukum malam kalau anyui dari dulu kamu apanya? Kaili atau kamu aro. Ya kan? Tapi kali ini sebesar itu air sungai Nil derasnya mengalir, tapi tidak mampu air itu menganyutkan sampai ke laut. Ya kan? Dia lari ke tepi. Akhirnya tiba di tepian yang istana Fir'aun berdiri di sana. Ditakdirkan Allah, kadarullah, istri Fir'aun ini sedang di tepian itu. Nampak dia nyopeti kok. Nyelo ke tepi, nyoboka tutupnya. Alhamdulillah, istri Fir'aun ini kan ibu Aisyah, dia taat beragama. Ya kan? Ini lo cobaan untuk perempuan saleh. Suaminya kafir, malah mengatakan dirinya tuh Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Begitu kesombongan Fir'aun itu, Pak. Kepada rakyat Mesir itu, yang Tuhan itu saya aja. Bukan Tuhan Musa aja. Tapi istrinya saleh dan cantik lagi. Sehingga salehnya istri Fir'aun itu, Pak, doanya dimakbulkan oleh Allah, dibuatkan rumah terindah dalam surga. Jadi kalau bapak ibu nanti masuk surga, terlihat rumah yang paling indah untuk perempuan saleh, itu rumah istri Fir'aun. Suaminya kafir tapi dia layani bapak ibu lahir batin. Tidak pernah disia-siakannya suaminya. Iya kan? Begitu istri Fir'aun itu. Kalau nyoka memasak, Bu, nyoba tanya ke suaminya, Dafir, samba nang kelama kini Dafir. Fir'aun artinya tidak Firdaus kan? Ke masjid kita ini Firdaus. Masjid Firdaus Indak Batiang, alamannya lawe, sangat rancak dipandang mata. Kok tetap kita ingin mendapat kasih sayang, tetaplah kita beramal bersama-sama. Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari Allah. Itu istri Fir'aun itu. Jadi dapat anak gembira, nyolari ke rumah. Dafir, kita dapat anak di batang ayat. Kata Fir'aun, buka serawanya. Ya kan? Dibuka serawa bayi kok laki-laki harus dibunuh ke Fir'aun. Dafir, kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manih pemenan ayah jubundonyo, ubek jari palareda mam sidingin tanpa di kapalo, kaganti badan diri kalau awak latuo. Kok dapat anak laki-laki pembangkit batang terandam papuih malu di kanyang penjawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Awak indak baranak selama kola Dafir.
kita pelihara anak kau. Itu saya artinya mencelakai diri saya, kata Fir'aun. Entah seberapa anak orang yang laki-laki yang telah saya bunuh, sekarang kamu minta anak ini dipelihara. Saya tidak mau. Nyawa ambil padang sekali di Fir'aun. Mencalik suami ambil padang tu, kalau yo kau dah bunuh aja, dia udah rajo, tidak bisa mau membantah. Cara nombor kini cik ini. Mandanga kacara itu pak, itulah kelemahan Fir'aun. Indak lutuiknya saya nak meretik dojo jangguik-jangguiknya gua. Mengacara nak diminta dia ndak sampai ke sinan dia udah ada. Sabok istrinya tu ndak ada orang serencak tu di Pekanbaru kan. Ya kan? Iyo benaran rancak. Anda jadi dibunuh anak tu Pak. Begitu Allah menolong Pak. Jadi yang berkuasa siapa sebenarnya? Allah, bukan manusia. Ya kan? Ada secaranya di Allah. Jadi rajo kalau lah takwi di bini Pak, atau lah mek kesanzaro. Nah, manga rajo awak sebagai suami saya takwi di bini asansaro Pak. Basansaro nak terjalik orang gaik, nak terjalik dan sana. Awak lah jadi orang Semando masuk luka. Megan sama je balui nak bisa keluar lah. Jangan takwi di bini nak. Sagagagagah aku takwi di bini. Sagan iyo karena nyo mitra idui awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Istri itu yang membantu kita. Kalau kita bersanding ketika kita dulu beralik kan sebelah kita awak dua-duanya. Anak daru jomara pulai bak talam jutu doang saji bak kapuran jo saoknya siku ikan siku kulari samo terjalo keduanya ciek bulan ciek matahari samo bacayo keduanya. Sampai bagaimanapun hidup kita istri setia kepada kita. Nak jadi Nabi Musa kau dibunuh. Cuma nyo menangis saya ya. Mengapa? Bangku nangis juga bu. Teragak menyusu. Siapa nak menyusuan? Ibu Aisyah tu ndak beranak, tu ndak berayi susunya dah. Nan barayi saruh ko susunya unto Pak. Ya kan? Itu unto mandu asabatino, biar beranak, biar ndak beranak, biar hamil, biar ndak hamil, tu tetap barayi susunya unto tu. Makanya ditakdirkan kendaraan Nabi itu oleh Allah. Di kalau Nabi haus lapar di jalan, nya tinggal memarah gitu. Ya kan? Ini. Nyoisuan di orang Yahudi Pak. Baso untuk menyebar virus Ebola. Jangan pergi ke Makkah tu. Binatang untuk tu bawa yoj. Jangan cemas kita Pak. Dalam Quran untuk tu binatang istimewa. Kadi dah biasa tidak perlu dijarik dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cap. Apa kok kadi dah biasa dijarik je dulu kau mah. Kau hendak lari. Iya kan? Atu untuk. Air susunya baraya taruh sepanjang masa ada. Bapak-bapak layak ada rumput subur di Makkah. Apa untuk tu gapuk badan? Kaum muslimin air ludahnya bisa menghancurkan benda keras. Asalnya makan di untuk tu hancur benda keras itu, batu, pasir. Kalau ada rumput rencananya makan kena batu saya. Dewa selain dari nasi je makanan lain dapat tak bisa makan kasih apa. Atunto tu. Iya kan? Dan kalau dia minum agak 2 jam itu bisa bertahan air di perutnya selama 4 bulan. Bama ko nyebut untuk tu di Allah sinan serupa itu. Dahulu semasa Nabi belum ada penyulingan air laut. Jadi air sangat susah di padang pasir. Itu konyo tahankan air di parui untuk tu di Allah. Allahu Akbar. Adibuiklah pengumuman di tepi jalan. Siana namuh menyusu anak rajo datanglah ke istana. 3 fasilitas disediakan. Pertama digaji bara cukui.
kedua tinggal di istana selama menyusui, nang ketiga PBB ndak membayar. Rupalah doa PBB saja dulu. Pak Lurah kalau dia pergi kata sambutan mengaji gua itu je nanya sampai pagi petang malam siang. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sebanyak orang yang datang ke sini dia ingin mendapatkan fasilitas yang disediakan kerajaan. Tentu orang-orang beranak ketek meraih susunya. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Ya orang-orang tu. Kakaknya yang perempuan hadir di sana itu, nyoba lari pulang. Tiba di rumah mak. Adik di sana mak pindah dibunuh di Fir'aun. Kini malah Fir'aun menyuruh si anak Muhammad menyusu adik awak tu. Itu dia ge 3 fasilitas. Pajak nak membayar, gaji dia ge bara cukup, tinggal di sana. Mak, pahilah mak. Pahilah induk Fir'aun ke sana. Di pintu saya maknya berupa lalu itu cik Nabi Musa ko. Ibunya lah yang menyusukan dia. Coba bayangkan kekayaan Allah kepada orang yang sabar memelihara orang akan jadi rasul. Ya kan? Ibu Nabi Musa tadi anak dibalik dari Allah tu di dunia baru tu. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo nama menyusuan nya dapat gaji. Tinggal di sana PBB ndak membayar. Jadi kalau dapat musibah awak sabar salah Pak. Akan diganti oleh Allah dengan bentuk lain yang kita anggap rugi kita kena itu. Akan diganti oleh Allah. Ya kan? Nah, inilah yang diterima. Akhirnya Nabi Musa itu para jemaah bertambah juga besarnya. Inyo bau umur 1,5 tahun kawaraja taga. Janggui Fir'aun tu kan panjang. Hanya bawa pacik jo janggui itu beraja taga. Sebab dulu kan ada gerobak-gerobak serpuk ini itu dibuat orang lah. Ya kan? Tak cabui janggui itu berdarah. Iyo dia membunuh aja anak ko keluar lo pisau ni. Istrinya senan, dah, udah jopi kadang-kadang udah sama aja anak-anak. Lagi kabaraka yang cik udah 1,5 tahun kau udah bunuh aja. Cuma ambil api jo kue dah. Nama mana yang ambil begonya? Dia ambil api jo kue. Bayi ko sukonya mencalik nansi rah. Api yang ambil. Nyoba ko munculnya tapaki. Atau mengko Nabi Musa tu cadel ngecek Pak. Lidahnya pernah terbah. Anak bodoh bawa kelakang kecek Fir'aun. Api dan makan kue dia lagi api makan. Anak bodoh macam. Sejak tu Fir'aun menganggap Nabi Musa anak bodoh. Lagadang sampainya bujang-bujang ketek. Segala patuan di istana tu Pak nyoruntuh itu. Nyimbon orang Pak Musa mengamuk Pak nyoruntuh pagar-pagar Pak. Pagar-pagar sana tu dari patuang. Biasalah pejatuan anak bodoh kau dibuat belik. Berang tak ada gunanya tu. Suatu kali berkelahilah suku kemenakan, ya kan, namanya tu siapa sukunya Fir'aun, pemilihlah, berkelahi dengan keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah Nabi Kudus anak Nabi Musa, keturunan Israel ini. Maka kepayahanlah Bani Israel ini. Nabi Musa paga kampung, calik kampung, paga kampung, sayang nagari, paga nagari. Tapi nyo ndak mampu nyelarai. Jangan baca kak yo. Beko mati ko beko. Karena yang satu merasa di atas angin, dia family dekat raja. Nabi Musa ko nyo dongkak. Kira Nabi Musa santiang silik lintau Pak. Ya kan, bayi tu kaki ketibo tu nyo kepohan tu. Tibo kaki ko melapu angin tu Pak. Nyo orang emosi namanya, nyo ulang lama dongkak le. Iya, ya kan? Nyo kepoh lo di Nabi Musa. Nah sampai 2 kali 3 kali berpantun Nabi Musa kan. Pantunnya bahasa Arab nak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang.
lama lah rontong rang pitalah dibuai orang malam mari lah panik dagang dek baralah kini membalik nyolai je. Ya kan nyodongkak balik. Nyodongkak ada orang tu nyopa gunon tanagonyo nan tabuang tu dek Nabi Musa, nyotaga lututnya. Tiba lutut Nabi Musa ko di bawah pusik gua, di bawah sudu-sudu hati. Tabulali encik matonya. Mati. Melihat itu Nabi Musa pucat. Apa katanya? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Tuhanku, saya sudah menganiaya diriku. Engkau tahu ya Allah, saya tidak bersalah. Dan saya tidak sengaja membunuh, tapi kena lutut saya dia meninggal. Ya Allah, ampunkan saya. Jadi jawab di Allah sekali, faghafara lahu, maka Allah mengampunkan baginya, innahu huwal ghafurur. Sabanta tu buruk bunyi pecah berito sampai ke istana. Tuanku, alunyu percaya tuanku le Musa ko kecik tuanku anak bodoh. Kok kau menakan tuanku banana lari putaliangnya aja. Lah jadi mai. Dijali ada Fir'aun kironya yo. Ya kan? Disuruhlah petugas-petugas menangkap Musa ini. Ternyata ada orang yang sayang kepada Nabi Musa ini. Apa kata laki-laki itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, aku datang kepadamu dari kota menyampaikan kabar berita buruk. Raja memerintahkan untuk menangkapmu, akan langsung dibunuh. Fakhruj, keluarlah dari sini. Innilaka minan nasihin, saya memberi nasihat kepadamu. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Qasas. Kau tak sama je cerindo cindu mato kau apa? Dia pakai menandin. Itu tak tentu kebenaran ceritanya dah tu dah. Nyobuek saya di kulit buku cerita tu jaleh ndak jaleh benar cerita tu. Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo bertanah liek, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Itulah bentuk-bentuk cerita karangan manusia. Ini ndak. Ya kan? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 21. Ya kan? Larilah Nabi Musa kuyo ke ditangkuk ambo pak iyo. Sambil lari itu nyoman doa pak. Ya kan? Jadi awak kalau dalam ketakutan, ya kan? Jangan mak limbau. Ya kan? Tak bisa mak menolong awak saat itu. Tapi apa? Berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa itu? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Lindungilah aku ya Allah, peliharalah aku ya Allah dari kaum yang zalim. Larinya tarui. Rupa jauhnya lari pak, dari Mesir ke Madian. Tapi karena dia anak muda, tubuhnya kekar. Nabi Musa itu bulunya panjang-panjang pak, kasar. Ya kan, ototnya sama dengan Sylvester Stallone. Ya kan, dan Arnold Schwarzenegger. Badannya kekar. Kaum muslimin dek kancang larinya ndak tersusul di orang mengajar, tibolah dinyo di negeri Madian. Negeri Madian ala tibo senan parui ko sangat lapar, awak jadi buron. Nampak dinyo orang berkerumun dakek semua. Ternyata orang rebutan ngambil air. Tutup sumur itu tidak sempurna terbuka. Jadi tidak bisa ember sama masuk ke dalam. Ada dua anak gadis, ya kan? Sudah berjam-jam dia menunggu, belum dapat juga giliran. Nabi Musa prihatin menceliak. Nyodake gadis itu. Dia lalamu ambo menceliak adinda tidak dapat air. Bang kau tidak satu barabuik. Kata anak gadis tadi. Qala ma khatbakuma
qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami orang tua yang sangat dihormati di sini bang, kalau kami perempuan salah cando buruk bunyi panjang barito, kalau barabui jo laki-laki baik kau jadi sebutan lidah kami, malu ayah kami. Ini anak gadis luar biasa ini, kata Nabi Musa. Di dalam hatinya saya, ya Allah, kok lah dapat ini yang bonan serupa iko lah ya Allah. Nan tinggi rago dirinya, ndak amu barabui-rabui je laki-laki. Hanya tolong Nabi Musa, nyambi tu. Kenapa dia bisa nolong? Pak, kita pagadang membuka tutup semua kau pak. Lah kami cuba sama-sama tadi anak muda ndak talok dah. Ya kan? Nyo ambil nafas dek Nabi Musa kau sama jo film bintang film sini cisi ba tu. Ya kan? Nyo angke tutup semua tu. Bergesernya. Ya kan? Ala kadang. Lah murah orang nabi. Dia minuman lah kambiang. Rupa nak tu kalau hanya minum dengan kambiangnya ayam dan 2 MB tu. Ya kan? Tu tolong lah dek Nabi Musa balik. Tapi anak gadis tu kaum muslimin indak lo dipagunon kesempatan di Nabi Musa bertanya do. Padahal parui lapar. Di mana hampir 10.000 sih kau dia kan bisa aja bertanya. Ya kan? Aku ndak ada do. Kalau Musa nang kini pak dapat menolong orang serupa itu panjang tanyanya. Di mana tinggal dia berano morape, ya kan? Boleh sudah datang. Itulah Nabi tu. Nyoba sanda sudah batang kayu. Anak tu entah apa, anak lo dah terima kasih. Sudah dapat ayat terakhirnya cigin sebulan. Ya kan? Bagaimana cerita selanjutnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadwal pulangnya capek dari biasa. Ya kan? Nyatanya ada ayahnya. Nah, biasanya kamu itu lewat waktu isya baru pulang. Sekarang kok cepat. Ada anak muda yang nolong tadi ayah. Nampaknya ndak orang awak siko dah. Orangnya elok ya, tapi mukanya pucet. Ada masalahnya mungkin. Alun makan mungkin ya. Maaf ya, kami lupa lo berterima kasih kayaknya ya. Bakal itu. Nabi Shu'aib sudah dapat wahyu dari Allah bahwa itu calon penggantinya Nabi Musa. Shu'aib Musa. Sudah itu Harun. Pasti anak tu anak elok tu. Tamuinya pilih, bawa pulang. Kita jamunya makan di rumah untuk pembalih jasanya. Anak gadis nombor 2 tadinya beradik kakak mah pak. Pian-pian semua kadang. Betul lah. Unilah indah, adindah lah. Nah unilah aja. Kaum muslimin faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Pailah nang gadang mencari Nabi Musa kok. Nampak dinya Nabi Musa tu ala istihya, malunya. Kadi pangan kok, kadi imbau namanya ndak tentu, kadi kode ndak lo jale, ya kan? Ini balah caranya. Awak datang dari belakang Nabi Musa, membelakang menyanda ke batang kayu. Sedang mendoa. Ya kan? Apa kata anak gadis tadinya cari akak. Nyogoso-goson tanpa sendalnya kekasih. Berbunyi-bunyi mencari Nabi Musa ke belakang. Dia kalau mata abang tak salah, adinda kan ambil ayat tadi. Iyo. Manga kamari hari malam dia because salah cando dipandang orang. Ambo bujang adinda ga ngadi. Acu itu calon nabi itu pak. Dah ada niat buruknya. Kok Musa nang kini kok kijang tawi kok macam. Kan? Hari malam cek. Kan? Ini apa? Apa kata anak gadis tadi? Inna abi yad'u kaliyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayah sudah mengizinkan saya ke sini menjapui ke kanda, pulang ke rumah kami jamu makan. Untuk pembalih jasa ke kanda tadi, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kaum muslimin, anak gadis kau dahulu berjalan. Penunjuk ya.
Angin kancang, takalipe laroknya di lakang. Nampak pawonya sekarang Nabi Musa itu sekali. Kok Musa nak gini nani meto mencali. Ya kan? Ini betul. Kan? Ya. Apa kata Nabi Musa? Tunjukan saya dari lakang dia, biarlah udah di muka. Angin kancang. Nabi Musa aku di muka jalan. Akhirnya tiba di rumah Nabi Shu'aib. Tiba di sana langsung Nabi Shu'aib berkata, qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Jangan camehna, engkau bebas dari orang zalim di sini. Di sini bukan tempat Fir'aun lagi, tapi tempat saya. Kalau itu sekecil Nabi Musa apa? Latai dang sadonyo tunjang orang kapau, rinu orang meninjau, pange sasau danau singkara, ya kan? Randang orang limau kaum, anyang orang guguk tinggi, ya kan? Ikan baka ketik Sulaiman, cukui sambal makalah nak, ya kan? Lai masih somba aja seketik Nabi Shu'aib tali kai panjang 9 orang memapih hati pelang kanelah anak lumbu-lumbu ambil air basuhlah tangan nak makanlah sadonan taidang kita ambil yang ke sadonya. Nabi Musa kau dek terlampau lapar pak supaya pantun kau bawa leh jonyo balik sesingkek dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang sedang ke sawah hambole namu konon memakan nantai dang. Di kalau parui lapar jam panjang nak kecek pak. Dinginnya nasi lah. Sudah makan Nabi Musa tu lah kanyang paruinya lah sindaonya ketika bawah kaum muslimin bapak-bapak ibu-ibu anan kata Nabi Shu'aib nak amuh kerajo siko. Tapi kira Nabi Musa parui lah kanyang makan alhamdulillah ditawari lo kerajo. Iya kan? Ada perkebunan, ada peternakan. Kecik Nabi Shu'aib. Ambo gubalo lah pak. Jadi di peternakannya gubalonya, balong kambing. Ndaknya gaji dek Nabi Shu'aib kan pak? Iya kan? Makan sedapeknya. Ada gaji. Lah 10 tahun Honda jo, honor daerah. Iya kan? Ini bapak-bapak yang terbaik. Ndak diangkat jadi pegawai tetap. Ya, Honda namanya di negara itu. Honor daerah. Nak diangkat. Jadi anak gadis tadi yang prihatin. Iya kan? Cara diawaknya, ya. Kalau kita lihat Abang Musa kok kriterianya untuk jadi pegawai tetap bisa ya. Bab itu qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kak Musa kau memenuhi kriteria macam orangnya rajin, dia qawi, produktif, amin dan bisa dipercaya. Nyogosok-gosok kepala anak Nabi Shu'aib. Nak sadang inyo nambah kerajo ndak ada minta cuy itu dah. Bangku ananda lo nama usulkan. Karena hati kenya ya. Lari anak tu ke dapur nyo galak nyo pokok munculnya. Kalau ada anak apa seperti itu tanduyo kena hatinya. Nyo turut dari Nabi Shu'aib ke dapur. Nyo paciem bawa anaknya. Nak sabar ya nak. Ndak sekadar jadi pegawai. Ambo mau ujinya. Memang anak ini pintar dan sabar. Indak sekadar kamu angkat jadi pegawai do nak. Kadang ambil nak laki kau je. Kadang hati anak tadi. Disampaikan dek Nabi Shu'aib ke Nabi Musa. Kata Nabi Shu'aib. Qala berkata dia. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya. Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku. Bagaimana? Nyoba bapantun dek Nabi Musa ko lihat. Balam timbago tigo gayo basarang di rumpun nau anak apa ame ambo timbago ndak kemungkin campur bau. Sungai Janih kumpulan ikan di bawah bukit Batanju anak apa gani ambo merekan ndak mungkin campur bau.
Iko ndak masalah gani aja merekan ke Musa. Mau ndak kamu jadi suami anak saya? Jadi suami itu berat pak, babini, baban sadang ambo ndak bapitih joha kambo balanjo ya nak pak. Untuk pembayar mahar saya ndak ada. Kata Nabi Shu'aib tu kaji menurun tu macam. Kaji menurun apa? Engkau boleh mencicil mahar. Ini Al-Quran ni pak. Di kalau dapat menantu saya dapat jangan pak paso membayar mahar kontan. Boleh dicicil. Al-Quran mengatakan begitu tenggang rasa ya kan. Kaum muslimin bapak ibu dicicilkan jo pitih jo pak. Pitih itu nanti ada cara lain kalau engkau mau. Ada. Anta jurani samania hijat gobalon kambiang ambo 8 kali hari raya wajib tambah kambiang balik gobalon itu kalau apa pak maharnya gobalo kambiang 8 tahun kalau ambo tolak je pak ndak nikah je nak pak nanti je 8 tahun ke gobalo kambiang ternyata Nabi Musa hatinya di dalam nyo tarimo ko balo kambiang ko ya kan Nabi Shu'aib ko lama lo dia nyuji je le pak faid mam abtus asyaran kalau engkau genapkan 10 tahun rencana aja ya kan titik nyo tampuang gatah nyo pali kurang lawe tapak tangan niru nyo antangan nyo terima ya kan setahun sudah itu mulai istri ko hamil ya kan taragaknya bertamu jo induknya Nabi Musa kau minta izin ya kok lah lupa Fir'aun ya laba tahun-tahun ambo siko nang kedua dek ambo ko nikah modeko alun tahu ama ambo jo minantunya le boleh ndak ambo bawa ke Mesir istri ambo boleh Musa kau kalau pakai SIM surat izin menikah gungguang lah bini yang tu kamakang bawa ya kan. Tapi Nabi Musa kau bawa puta-puta sesebalik rumah pak. Piti nak Nabi Shu'aib tersenyum nyo masuk ke dalam bilik. Nyo keluar nyo angkit piti sekaruang. Sekaruang majai tu. Iya kan? Iko ago ya karena kamu sabar ini gajimu selama kerja di sini. Tidak saya ambil nak, ini gajimu untuk pokok hidup. Masuk Nabi Shu'aib jalannya ambil setengah karuang lah. Kau ago ya, kau bonus kerajinan. Lah ya do mintu de bukan maruin je tu. Kan? Awak kapainya lagi piti. Kawannya amin tu ko kalau kayo menantu sutam pelindih. Kalau lawan saya setan ni pilih. Istrinya hamil. Ada pe izin ni bintu jalan. Rengke. Jadi istri ku hampir melahirkan pak. Kakinya sambuk berjalan tu. Jalanlah separuh. Dah. Jauh kampung dah mah. Sudah melahir awak pagi nanti. Berbalik salah awak pulang. Sama jaraknya kau nyala dia. Jalan nala tak tampu aja. Jalan yang ke ditampu lain. Sama jaraknya. Kok kareh nanti udah dukung lah. Mbak nak taluk jalan lagi. Kutiko tu lu nak ada angkot. Lu nak ada grab. Ya kan? Hanya dukung dari Nabi Musa mah pak. Kalau anak minta dukung tu lah biasa. Ku bini mangan doang. Alah dua pak cuba. Kan? Hanya gendong dek Nabi Musa. Nampak api di bukit dia. Ya kan? Ketika dia melihat api itu bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, dia berkata kepada istrinya, wahal ataka hadithu Musa izra'a naram faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ambo ambil api itu kita hidup nunggun hari dingin. Mudah-mudahan ambo tiba di atas tu atau ambo dapat petunjuk sana. Jadi sudah ada rasa dia akan dapat wahyu. Tiba dah ke api itu, tiba suara sekali. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi lain. Tak ada Jibril mengantarkan wahyu. Langsung beliau menerima dari Allah. Maka Musa itu kalamullah. Ibrahim Khalilullah. Nabi Muhammad
Habibullah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa itu? Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala dia akan mengambil api itu terdengar suara memanggil, ya Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla na'laika, bukalah sepatumu, innaka bil wadil muqaddasi tua, ini tempat suci, tak boleh diinjak dengan sepatu. Atau mengko dia siangan di luar sampai sepatu pak, jangan bawa orang ke dalam Musa ji. Orang ko banyak kaum muslimin nantak tantu dia nambah dosa nambah palo dah pak. Lah dibuat ke masuk sampai bawa dua tu sandal tinggalkan di luar. Hanya bawa je kelang. Atunya merokok lo nyo buang lo pun tuang rokok dekat WC. Ia ndak batere gitu, ndak sajage. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, sebanyak kau orang Musa, engkau nanambo pilih ke Allah. Wa anakhtartuka, saya pilih engkau. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan ni. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri. Apa yang kita lihat di sini Pak? Wahyu turun kepada Nabi Musa yang diperintahkan pertama oleh Allah mendirikan salat. Untuk apa? Li zikri, untuk mengingat Allah. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Orang yang tidak salat putus dia mengingat Allah. Ceritanya panjang lagi Pak, tapi tidak mungkin nambo taruhan. Ikolah ambo kuliah subuh terlama selama, ya kan? Jadi ceritanya itu tentu sampai beko bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah karena ingin membunuh Nabi Musa. Ya, aku atamu nang ketiba lihat kita sambung cerita ko. Piko ambo mati apa dalam baca ayat kale. Ya kan? Calik-calik. Nya di dalam surah kan, dalam surah Al-Anbiya ada, dalam surah Taha ada, dalam surah Al-Qasas ada. Tapi kalau Nabi Yusuf ceritanya cik dalam surah Yusufnya Pak. Ya kan? Mudah-mudahan cerita ini menambah keimanan kita untuk menambah ibadah kepada Allah, bahwa intinya semua yang kita hadapi di dunia ini bukan nikmat saja, tapi banyak juga musibah. Kesabaran menghadapi musibah itu, itulah sebuah keberhasilan. Kalau ada kita gagal lebih-lebih anak ambona mudo, jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sapancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Kata Pak Soekarno, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan kita mengatakan gagal kalau baru sekali melompek awak jatuh. Ndak tahu awak baranang ke dilompei kalau kita ndak pernah jatuh. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, maafkan ambo. Lai dia maaf Bapak Ibu. Ya kan? Nan bana dari Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh ambo Bapak pantun? Boleh. Di mana letak jalan ke Gugut dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah ambo lapeh jemaah jati suci jumuko jani. Pijang keluar lo mendoa awak seketik. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman irhamna ya Allah. Ya Salam ya Salam salimna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا
ولإخواننا ولأخواتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bakiro laleh.